firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan pagi ini kita mau menikmati saat indah bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, hati kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, dan kami boleh menikmati pagi indah bersama Bapa. Bapa, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau menikmati sabda firman-Mu. Kami mau menikmati akan saat-saat indah bersama-Mu Bapa, saat teduh bersama-Mu. Bapa yang baik, Kau memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan, kami rindu, hati kami terus melekat pada Tuhan. Kerinduan kami yang semakin dalam akan Tuhan, setiap hari Kau tambahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan, hanya hikmat bijaksana dari Tuhan yang mengalir Tuhan. Kami boleh memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami, apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan buat kami pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Tema renungan kita pagi ini, bejana kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lihat Alkitab kita dalam Yeremia 18 ayat 1-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Mendengar kata bejana, tentunya kita akan membayangkan sebuah guci dengan bentuk yang sangat indah, menarik, elegan, punya nilai seni yang tinggi. Suatu saat saya membaca sebuah artikel yang sangat menarik, 7 bejana termahal di dunia dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tercatat rekor harga bejana termahal di dunia yang pernah dijual dalam pelarangan adalah 751 miliar, harga yang wow. Bapak Ibu Saudara, bejana ini berasal dari abad 18 dan sangat indah, dihiasi dengan gambar-gambar ikan. Sementara bejana berikutnya yang harganya tidak kalah fantastis adalah bejana dari dinasti Ming dengan harga 321 miliar. Melihat harga bejana yang luar biasa ini, tentunya kita tahu ya, bejana ini tidak dibuat dengan asal-asalan, tetapi bejana ini dibuat melalui suatu tahapan yang panjang, proses demi proses, ketelitian yang detail, sampai akhirnya bejana ini menjadi sebuah bentuk yang luar biasa dan punya nilai seni yang tinggi dan harga yang fantastis. Bapak Ibu, hidup kita lebih loh daripada bejana-bejana termahal di dunia sekalipun. Karena apa? Hidup kita dibentuk, dirancang, didesain, diolah secara luar biasa oleh tangan yang maha dahsyat. Hidup kita terus diperbaharui, disempurnakan agar bejana kehidupan kita semakin indah di hadapannya. Siapakah tangan yang mendesainnya? Allah yang luar biasa, yang mendesain kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah dan sempurna. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang terkasih, bejana termahal di dunia sekalipun pasti memiliki kekurangan karena diciptakan, didesain, dirancang oleh manusia yang tidak sempurna dan penuh dengan keterbatasan. Mungkin Bapak Ibu akan katakan, tapi bejana itu luar biasa, bejana itu hebat, bejana itu terlihat indah. Yes, saya setuju. Bapak Ibu yang terkasih, terlebih kita harus bangga karena Allah adalah desainer bejana kehidupan kita. Mungkin kita katakan, kehidupan saya masih jauh dari sempurna. Saya belum jelas bentuknya seperti apa.
Bahkan banyak sisi-sisi kelam dalam kehidupan saya. Dan ada ruang kosong yang membuat saya kesepian, sedih, kehilangan sukacita. Saya merasa sendirian, merasa terbuang, merasa tidak berharga. Bahkan saya seolah berjalan tanpa tujuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah datang kepada Tuhan. Dan yang terpenting yakinlah bahwa kita ada di tangan yang tepat, di tangan Allah, penjunan kita. Dan biarkan proses itu terus berjalan dalam hidup kita. Dan kita menikmati setiap proses itu sampai kita melihat hasil akhir yang luar biasa. Hidup yang dibentuk di dalam tangan Allah. Saat kita menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan, Allah sedang menata kembali puing-puing kehidupan kita yang hancur. Allah melihat dengan penuh belas kasihan setiap tetesan air mata. Dan Dia mau mengubah air mata kita menjadi sukacita dan tawa riang. Allah tahu dalamnya luka dan kepedihan yang kita rasakan. Namun Allah tidak akan pernah berhenti untuk terus membentuk dan membentuk kita sampai hasilnya adalah hasil yang terbaik dan indah dalam pandangannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membahas tentang sebuah bejana, berarti kita bicara tentang sebuah proses. Namun sayangnya ada begitu banyak orang yang alergi dengan yang namanya proses. Banyak orang begitu menginginkan hal yang instan, hal yang termudah, hal yang paling gampang untuk dijalani. Kita malah enggan untuk memulai suatu babak baru dalam kehidupan kita yang lebih baik kalau kita tahu untuk memulainya sangat sulit dan dibutuhkan perjuangan. Apalagi kalau dibutuhkan penundukan diri, sikap hati untuk mau diubah, kerelaan untuk belajar dari kegagalan-kegagalan di masa lalu, komitmen untuk maju, doa dan kerja keras untuk mencapai tujuan, bahkan harus menerima nasihat, teguran, ajaran yang membawa kita pada perubahan yang lebih baik lagi. Bahkan kita tidak boleh menyerah dan tawar hati saat tempaan itu datang menerpa kita. Tapi sayangnya kebanyakan kita justru lebih senang jalan yang termudah, tergampang, dan jalan yang tanpa hambatan. Saya memperhatikan 3 kata ini, pergilah dengan segera. Pergi artinya Allah mau kita mengambil tindakan untuk melangkah. Bukan melangkah dengan asal-asalan, tetapi melangkah dengan iman, melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah dalam arahan Tuhan, melangkah menuju perubahan yang lebih baik. Jangan takut untuk melangkah. Kalau Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita, maka Dia akan mampukan kita melewati setiap rintangan di jalan yang kita lewati. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 meneguhkan kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pergilah dengan segera. Kata selanjutnya adalah segera, artinya sesuatu hal yang tidak bisa kita tunda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah menunda esok hari karena esok akan terlambat. Banyak anak muda yang dengan sombong berkata, jangan suruh gue bertobat hari ini, tapi suruh orang-orang yang udah tua untuk bertobat karena ajal sudah mendekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sering mendengar semboyan dari anak-anak muda, tetapi ini bukan hanya semboyan anak-anak muda zaman now, tetapi juga anak-anak muda zaman bahla. Mereka katakan, muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 menegur kita dengan keras. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pada saat saya kelas 1 SMA, saya berkenalan dengan seorang dokter. Beliau tugas PTT di sebuah daerah di Purworejo. Pada suatu hari dia mengalami kecelakaan dan dia berpikir kecelakaan itu hanya sementara saja. Ternyata dampak dari kecelakaan itu sangat luar biasa. Dia harus mengalami kelumpuhan secara permanen seumur hidupnya. Suatu hari dia cerita, dia panggil saya Santi, dia bilang, San, suatu hari kakak sumpah dokter, dan disitulah kakak mendapat Alkitab. Tapi Alkitab itu tidak pernah kakak buka, sampai akhirnya peristiwa kecelakaan itu terjadi. Kakak harus terbaring lama di rumah sakit. Akhirnya Alkitab itulah yang menjadi teman setia kakak. Setiap hari kakak baca dan kakak memperoleh kekuatan. Namun waktu itu kakak berpikir, rasanya ini semuanya sudah terlambat. Tahun demi tahun berlalu, Pak dokter ini tidak kunjung sembuh dari kelumpuhannya. Dia mengalami lumpuh sampai akhirnya dari Solo beliau pindah ke Ciputat. Dari Ciputat dia ke Padang, dari Padang dia kembali lagi ke Jakarta dan kemudian akhirnya ke Bogor.
Yang membuat saya terberkati dari kehidupannya adalah dalam keadaan lumpuh, dia tetap punya semangat, dia tetap praktek. Bahkan suatu hari dia cerita, dia mengadakan bakti sosial dan dia rasanya bersukacita karena apa? Dengan ilmu yang dia punya sebagai seorang dokter, dia bisa memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Dan dia katakan, saya tahu arti hidup saya dan saya tahu kemana tujuan hidup saya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, saya tidak akan pernah menyesali dan saya tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Saya tahu Tuhan tetap punya rencana terindah dalam hidup saya. Setelah saya menikah, kami jarang berkomunikasi. Sampai di suatu hari saya mendapat telepon dari seorang suster yang mengatakan dia adalah suster dari teman saya ini. Suster ini mengabarkan bahwa Pak Dokter dalam keadaan koma. Mendengar hal itu saya begitu kaget ya. Terus kemudian saya berdoa, Tuhan jika Tuhan izinkan, saya boleh bertemu dengan dia di saat-saat terakhirnya. Setelah berdoa, saya sampaikan ke suami, puji Tuhan suami mengerti dan sore itu juga kami berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta di rumah mama, saya minta tolong antar mama ke rumah sakit Cikini. Dan sampainya di sana saya kaget ya, karena memang beliau sudah tidak sadar lagi dan selang memenuhi tubuhnya. Saya lihat beberapa teman-temannya berkunjung dan saya melihat dari kejauhan memang sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi. Kemudian tiba giliran saya dan mama masuk, beliau dirawat di intensive care unit rumah sakit Cikini. Begitu masuk, saya berbisik di telinganya, Kak, apapun yang kakak lakukan selama ini, sudah kakak lakukan yang terbaik. Tuhan tahu kapan waktunya saat kita harus beristirahat. Dan kalaupun Tuhan masih berikan kesempatan, Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, waktu itu saya bisikan di telinganya untuk dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apapun yang terjadi, tetap tenang karena Tuhan bersama dengannya. Kemudian saya dan mama kaget karena tiba-tiba dia membuka matanya dan dia ingin mengucapkan sesuatu. Saya katakan, Kak tenang. Kemudian akhirnya dokter datang untuk memberikan pertolongan kepada beliau. Setelah itu kami keluar dan di luar kami melanjutkan berdoa. Keesokan harinya saya langsung kembali ke Bandung. Tepat 2 hari kemudian saya mendengar kabar sahabat saya ini sudah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita sedang menjalani proses atas diri kita masing-masing dan Tuhan punya keunikan membentuk setiap kita dengan cara yang unik dan berbeda. Tapi biarlah ketika kita menjalani prosesnya Tuhan, yang pertama, jangan pernah menunda untuk memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua, jangan keraskan hati kita untuk menjalani prosesnya Tuhan. Hal yang ketiga, percaya penuh kepada Tuhan. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan membawa kita pada tujuan akhir yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah bejana yang indah dalam rancangan Tuhan yang dipersiapkan Tuhan untuk semakin disempurnakan dari hari ke hari. Bapa yang baik, Engkau melihat sisi-sisi dalam kehidupan kami Tuhan yang kurang, yang perlu dibentuk, yang perlu diubah. Sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru, sehingga kami terus menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami mohon Tuhan, lembutkan hati kami senantiasa Tuhan, menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sampai akhirnya dengan lentur kami boleh dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tidak mau berlama-lama Tuhan di dalam pembentukan, oleh karena itu kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan memproses dan membentuk kami surut dengan apa yang baik dalam pemandangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, ajar kami tiap hari berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk membuka telinga kami terhadap nasihat-nasihat dari orang-orang di sekeliling kami. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak kelemahan kekurangan kami dan kami membutuhkan orang lain untuk boleh kami dibentuk dan diperbaharui. Terima kasih banyak Bapa, dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika Tuhan juga sedang memproses kehidupan kami pribadi, pribadi, tiap rumah tangga, kami percaya ketika kami melibatkan Tuhan, kami akan melihat bagaimana kami boleh keluar dari pergumulan ini dan kami akan muncul menjadi pemenang. Kami dapat melewati setiap proses ini dengan baik. Kami akan menikmati setiap jalan-jalan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.
ketenangan.